Baik. Jadi Anda mengatakan bahwa tidak ada dalil di dalam Bible mempertuhan Yesus gitu? Mentuhankan Yesus selamat. Mentuhankan Yesus selamat. Kata-katanya begitu. Sembah dia gitu. Sembah gimana? Gini-gini. Gini-gini. Sembah gini-gini. Lu Anda kan sembahnya dalam Islam gini-gini. Ngerti aja suatu membawa masalah menuangkan hawa nafsu. Coba diatur dulu napasnya. Tarik napas. Hembuskan. Tarik napas lagi. Jangan gelap-gelapan, jangan gelap-gelapan. Sudah malu jadi orang Islam atau bagaimana? Kamu yang malu, nggak tolol botol. Saya tidak bisa melihat wajahmu, masalahnya gelap gulita. Coba balik dulu, arah kamera balik. Atau nyalakan lampu dulu, biar nggak gelap, biar bisa diskusi dengan baik. Nah, gitu, baik. Jadi kalau tidak ada dalilnya, berarti menurut kamu itu menuhankan hawa nafsu gitu ya? Di mana dalilnya coba? Baik, saya tunjukkan ya. Misalnya di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Habis ini saya tunjukkan ke kamu anunya ya. Counternya ya. Baik, saya balikan dulu kamera saya. Karena orang muslim kan bilang begitu, di mana Yesus ngaku Tuhan? Tidak ada dalam Bible Yesus ngaku Tuhan. Wow, Yesus tidak pernah ngaku Tuhan dalam Bible. Baik. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13, ayat yang ke-13, Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, memang akulah guru dan Tuhan." Sekarang pertanyaan yang sama saya balik ke kamu. Di mana di dalam Al-Quran dalil umat Islam masukin kepala ke gini? Coba tunjukin dalam Quran ayat yang mengatakan, wahai umat muslim, ciumlah batu ke Arab. Coba tunjukkan ayatnya. Al-Ahzab 21. Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab 21. Kita bukakan. Surat Al-Ahzab ayat 21. Al-Ahzab 21. Kita bacakan. Baik. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah, menyebut dan banyak menyebut Allah. Oke. Mana di sini dalilnya mencium batu? Mengikuti dirinya. Enggak ada di sini disebutkan ciuminlah batu, mana? Ya menuruti dirinya lah, ikuti dia. Oh, ngikutin Muhammad. Oh, maksud Anda orang nyium-nyium batu ini ngikutin Muhammad. Anisa 80-nya lagi. Sebentar, satu-satu dulu. Menurut Anda orang cium-cium batu ini itu ngikutin Muhammad? Iya. Oke. Muhammad nyium batu suruh siapa? Ya kehendak dia lah, orang dia kemauan dia kok. Oke. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan, tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi kamu mengatakan ini berdasarkan hawa nafsunya, keinginan dia. Gimana perintah melarang coba? Gimana? Di mana perintah melarang jangan ikuti Rasulullah, cepat. Kau tunjukkan. Baik. Saya tidak mengatakan, saya balik dulu kamera saya. Baik. Oke. Jadi, di dalam Al-Quran jelas dikatakan disuruh mengikuti Muhammad. Saya setuju dengan kamu. Karena memang kamu kan mempertuhan dia. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya begini. Tenang. Saya belum selesai. Boleh saya bicara? Kau mempremi. Boleh saya bicara? Kamu itu tolol, nggak tahu perintah. Apakah boleh saya bicara? Tertulis di Al-Quran. Kecuali tidak ada tertulis baru. Oke, ada nggak tertulis dalam Quran cium-cium batu?
Itu kan tadi saya sudah sebutkan, ikuti perintah. Oke, Muhammad siapa yang merintahkan nyium batu? Dirinya sendiri lah, kenapa rupanya? Berarti Muhammad mengikuti hawa Di mana nafsunya, kamu betul? larangannya? Coba larangannya mana? Larangannya mana? Oke, sekarang saya tanya dulu sebelum saya tunjukkan Larangan larangannya. Allah supaya kamu jangan mengikuti cium batu mana coba? Baik, saya akan tunjukkan larangannya. Saya akan tunjukkan larangannya ya. Baik. Surat Al-Isra. Perhatikan ya. Ayat yang ke... Tapi sebelum saya ke sini dulu, saya tanya dulu. Batu kalau diciumin ada manfaatnya nggak? Itu kan untuk menghapus dosa, disebutkan di situ dia dalam hadis. Batu Kenapa untuk rupanya? menghapus dosa. Oke, sebentar. Tenang. Siapa yang menghapus dosa? Ya Allah, bekat Tapi batu. apa? Rahmatnya. Sebentar. Saya ulangi dulu Di nih. Ini dalam saya harus Al-Azhar memperbaiki tadi 21 tempat duduk, dikatakan memperbaiki tempat rahmat duduk saya. Allah, Gini, mengharap rahmat Irfan. Allah. Irfan, Itu mengharap rahmat tadi Allah. saya tanya sama kamu, apakah batu menghapus dosa? Allah sudah mengatakan di dalam diri ada suri toladan, yaitu yang perlu diikutkan. Iya, saya tahu itu. Yang Di situ saya rahmat tanya, rahmat kok Allah kamu itu ulang ada lagi di ke situ? Yang saya tanya, apakah mencium batu itu ada manfaatnya? itu suatu apa namanya? Apa namanya? Dalam Apa manfaatnya nyium batu? ritual dalam ibadah, Iya, apa manfaatnya nyium batu? menghapus dosa. Menghapus dosa. Yang menghapus Yang dosa Allah atau batu? Allah, mendapat rahmat dari Allah. Baik. Saya balikkan kamera saya ya. Memang muslim ini akan berantem sama ininya sendiri. Baik, apa kata Umar bin Khattab? Apakah Umar bin Khattab mengatakan bahwa batu itu menghapus dosa? Bentar. Gantianlah saya tanya. Nih, saya bacakan dulu riwayat dari Umar bin Khattab ya. Perhatikan. Dikatakan, salah satu kisah ketegasan Umar yang menarik adalah saat ia berbicara kepada Hajar Aswad nih Umar ngomong sama batu nih. Ya. Memang orang muslim ini ya ngomong sama batu, ya, ngomong sama Muhammad yang udah meninggal, ya itulah mereka ya. Daripada kalian mencium burungnya, Tenang. Jangan panik. Saya bacakan dulu ya. Jangan kalian ciumi burung-burung. Sekali waktu ia menyaksikan Rasulullah mencium Hajar Aswad. Sebagai muslim yang sangat loyal dengan sunnah Rasul, Umar pun mengikutinya. Hanya saja sebelum mencium batu hitam itu, ia mengatainya seolah sedang berbicara kepada yang sedang ia marahi. Marah dia kepada Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Sungguh, aku tahu kau ini hanya batu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu kau menguatkan. Tenang. Itu kau malah menambah menguatkan, bukan melemahkan. Baik. Tadi kamu bilang batu menghapus dosa, betul? Semua berdasarkan dalil. Sebentar. Tadi kamu bilang nggak batu menghapus dosa? Ya menghapus dosa, mendapat rahmat dari Allah. Oke. Sedangkan Umar bin Khattab berkata apa? Makanya jadi orang jangan botol kali deh. Tadi barusan kamu bilang mencium Hajar Aswad menghapus dosa. Sekarang Umar bin Khattab bilang sesungguhnya batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Saya harus percaya kamu apa percaya Umar bin Khattab? Yang mendapat rahmat dari Allah. Kata Umar bin Khattab mencium batu itu tidak mendapatkan apa-apa. Dalam diri Rasulullah udah ada suri toladan yang mengharap rahmat dari Allah. Oke lah, baik. Baik, jadi gini teman-teman. Kalau kita tanya sama Umar bin Khattab, batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat. Kalau kita tanya sama Muhammad, batu itu bisa menghapus dosa. Kalau kita tanya sama Quran, yang menghapus dosa itu Allah. Makanya saya bilang kesimpulannya adalah Allah adalah batu hitam, betul? Dia ada rahmat nggak di sana dikatakan mengikuti Rasulullah?
Sekarang Ada rahmat Allah pertanyaannya, enggak? apakah batu itu menghapus Tanya dosa? dulu, ada rahmat Allah enggak mengikuti Rasulullah? Ya, batu itu menghapus dosa kan? Mengikuti Rasulullah itu kan mendapat rahmat dari Allah. Iya, berarti batu itu menghapus dosa. Rahmat Allah itu menghapuskan dosa manusia. Menghapus dosa. Menurut Al-Quran, siapa yang menghapuskan dosa-dosa? Rahmat Allah. Oke, berarti Allah adalah batu hitam. Kesimpulannya, betul? Itu kan menurut kamu. Kamu nggak nyampe ke Katanya sana. menurut- Oke, kalau orang mencium Hajar Aswad, dosanya dihapuskan nggak? Dihapuskan. Dihapuskan. Berarti batu hitam itu menghapuskan dosa-dosa, betul? Mengikuti sunnah Rasulullah. Oke, ketika Disebutkan Muhammad dalam surat mencium Al-Ahzab batu, dosanya tadi hapus nggak? 21, mengikuti Rasulullah mendapat rahmat dari Allah. Itulah botolnya Muhammad kamu. punya dosa nggak? Itu saking botolnya kamu. Muhammad punya dosa nggak? Saya gantian tanya. Kamu aja yang nanya. Apakah Muhammad punya Saya dosa? bertanya bisa nggak? Kok kamu aja yang bertanya? Kamu kan sudah tanya tadi mengenai Dari mana saya dalil di dalam Injil Yesus mengaku Ya udah, Tuhan. Sudah saya Kita jawab. sudah bertanya juga. Lalu masalah saya tanya batu. balik sama kamu. Nam- Kalau tidak ada dalilnya dalam Gimana Quran, burung berarti patung itu Yesus menuhankan dicium sama hawa Musa, nafsu. coba. Nah, kamu sedang melakukannya. Untuk apa? Menciumi sebongkah batu, Burung betul? Yesus dicium-cium itu apa coba? Apa? Mencium burung Yesus untuk apa? Mana dalilnya di dalam Injil mencium burung Yesus? Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Mana dalilnya dalam Injil? Coba Nggak, kau bukakan. tengok videonya itu. Mana dalilnya dalam Injil? Videonya nggak kau tengok video. Video. Kok video yang kamu tunjukin? Ada-ada tadi minjem batu dari saja. mana? Emangnya orang Kristen berdalilkan video? Loh, jadi? Nih, hadiah buat kamu nih. Karena kamu begitu dongoknya nih, saya bersinin kamu. Itu dalilnya buat kamu.